Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ayu Ramadhani dengan NIM 082111333016. Pada video ini yaitu membahas mengenai soal UAS nomor 3. Nah, topik yang akan kita bicarakan adalah bagaimana merumuskan FFT atau Fast Fourier Transform, mulai dari persamaan secara analitiknya sampai ke persamaan numeriknya. Nah, sebelum kita membahas mengenai FFT terlebih dahulu diawali dengan pembahasannya itu dari DFT, yaitu Digital Fourier Transform. Saya akan share screen Word. Baik, eh, jika kita artikan bagaimana transformasi Fourier. Transformasi Fourier itu adalah konversi dari dimensi domain waktu ke domain frekuensi. Untuk ilustrasinya yaitu sebagai berikut. Sini, terus bikin lagi. Nah ini, untuk yang sebelah sini, ini adalah domain waktunya. Ini domain waktu, atau kita bisa tuliskan sebagai FT. Fungsinya fungsi waktu. Terus kemudian untuk yang sebelah sini adalah fungsi frekuensi. Fungsi frekuensi. Ini transformasi Fourier. Jadi dalam perkembangannya itu domain waktu dapat menjadi kurva apapun. Kalau misalkan kita miliki kurva, maka akan dicari gelombang pendukungnya. Jadi nanti ada fungsi basis atau fungsi sinus. Ilustrasinya itu tadi sudah sempat saya berikan, yaitu bentar. Ilustrasinya itu adalah nih. Jadi sebenarnya transformasi Fourier itu merubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, domain waktu ini adalah superposisi dari gelombang yang ada. Gelombang ini adalah gelombang pendukung ini. Yang sebelah ini gelombang pendukung. Ini kalau misalkan ditambahkan lagi ilustrasinya, jadi seperti ini. Ini kan beberapa gelombang pendukungnya. Yang ini gelombang superposisinya, yang domain waktunya. Terus kalau yang domain frekuensinya itu puncak menggambarkan jumlah gelombang pendukungnya. Nah, misalkan ada 3 gelombang, maka akan ada gelombang 1 ditambah sama gelombang 2 ditambah sama gelombang 3. Nah, akan terjadi gelombang superposisi. Dan jika dikenalkan sama FFT-nya, maka akan jadi model seperti ini. Namun, pada perkembangannya itu kurva apapun yang tidak berbasiskan waktu bisa berubah menjadi domain frekuensi. Kita lanjutkan untuk membahas FFT. FFT itu dilakukan karena FFT membutuhkan jumlah atau kebutuhan proses yang banyak sehingga menjadi lambat. Maka untuk proses real time-nya itu mendapatkan frekuensi itu dilakukan analisa dan ditemukan proses percepatan untuk mendapatkan frekuensi atau untuk fungsi basis sinus yaitu pakainya kita adalah FFT. Persamaan dari FFT sendiri adalah berikut. F
Ini domain frekuensinya. Terus kita punya integral ini. Ini dari min tak berhingga sampai berhingga. Min tak hingga sampai berhingga. Nah, ini F fungsi waktunya, terus dikalikan sama E-nya. E min J omega T. Omega T dt. Jadi ini tuh untuk satu dimensi, yang ini adalah output satu dimensinya, yang sebelah sini adalah input dari satu dimensinya. Datanya itu diambil dari waktu minus tak berhingga sampai berhingga. Jadi Ft ini adalah domain waktunya, terus yang Fw adalah domain frekuensinya. Jadi jika kita memasukkan domain waktu, hasilnya adalah domain frekuensi. Jadi sebagai outputnya. Nah, untuk data dengan domain waktu kita kalikan dengan E pangkat min J. J-nya itu adalah bilangan imajiner, yaitu akar min 1. Kalau misalkan inputnya adalah satu dimensi, outputnya juga akan ikut satu dimensi. Persamaan ini tuh dimulai dari min tak hingga sampai berhingga. Jadi analisanya itu dianggap datanya yang dimiliki adalah DFT atau fungsi domain waktu saja. Jika diubah menjadi numerik itu persamaannya akan menjadi sebagai berikut. Ini yang analitiknya, terus yang numeriknya berikut. Numeriknya itu FA. Kita pakainya sigma. Kalau numerik itu biasanya pakainya sigma. Sigma sini ini n-1, terus di sini n sama dengan 0. Terus dalamnya baru pakai, kita salin aja dari sini supaya cepat. Ininya Fn, terus habis itu E min J2pi. 2pi Kn dikalikan sama N besar. Terus kalau misalkan dijabarin lagi, ini kan bisa diubah jadi fungsi dari cos sama sinus kan. Berarti N per N. N. Terus dikurangi sama J, tapi dalamnya sama kayak ini. Kita pakai lagi ini. Ininya N-1, terus di sininya tetap N sama dengan 0. Terus Fn ini sin. Nah, ini tuh untuk yang bagian sini itu adalah realnya, untuk yang bagian sini adalah imajiner. Jadi integralnya itu direpresentasikan dengan sigma kan. Mengapa sigma bukan dari min tak berhingga sampai berhingga? Tadi kan pakainya min tak berhingga sampai berhingga. Nah, hal ini tuh dikarenakan data yang kita dapat tidak mungkin dari min tak berhingga sampai berhingga. Jadi maka kita akan mendapatkan sejumlah banyaknya data kita, yaitu dari 0 sampai N-1. Misalkan dari 0 sampai 15, kayak gitu. Dijumlahkan sesuai dengan data yang dimiliki. Kemudian E-nya ini kan bisa dibentuk jadi cos sama sin itu tadi kan. Makanya kalau dijabarkan jadinya seperti ini. Terus, misal kita punya ilustrasi data input sebagai berikut. Ini data input.
Ini data inputnya. Nah, data yang dimasukkan ke persamaan numerik FK-nya itu difungsikan N ya. Jadi misalnya N-nya itu ada 8 data. Jadi mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya datanya ada 8. Jadi N-nya dari 0 hingga N sampai dengan 7. Nah, N yang besar itu variabel waktu dan K-nya itu adalah variabel frekuensi. Maka data yang didapatkan jika dalam bentuk tabel kira-kira itu seperti ini. Kalau misalkan di tabel, kita bikin berapa ya? 7. Kan ini untuk K-nya. K-nya kan tadi ada 0, 1, 2, sampai 7 itu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Nah, ini yang untuk realnya atau FK-nya. Itu kan berarti di sini ada 12, gitu. Misalkan 12, 0, min 2, 0, 0, 0, min 2, 0. Terus habis itu untuk yang imajiner F-nya itu 0, 0, min 2. Nah, ini misalkan. Terus kembali ke persamaan yang sudah ada ini tadi. Kalau misalkan kita memilih persamaan Fourier seperti ini, maka kita bisa ubah menjadi cosin itu tadi kan. Kalau yang di sini tadi saya sudah bilang ini untuk yang realnya, yang sini itu untuk suku imajiner. Nah, terus di data ini itu kan tadi ada inputnya 8. Maka outputnya itu nanti juga bakalan ada 8. Sehingga jumlah K yang dihitung itu sebanyak jumlah K kecil yang dihitung sebanyak jumlah K besarnya yang dibuat sama dengan N-nya. Jadi dalam DFT itu jumlah data yang dihitung tuh kalau misalkan untuk K dikali sama N besarnya itu sama kayak N dikali sama N besarnya. Tadi kan soalnya K-nya itu sama dengan N gitu. Nah, dari persamaan yang tadi ini kalau misalkan cos sama sinus, gambar kurvanya itu seperti ini. Gambar kurvanya itu ini. Terus sama satu lagi ada gambar kurvanya itu yang begini. Ini kan. Nah, cos di sini kan simetri ya, simetri. Dan sinusnya ini juga simetri. Namun simetrinya yang cos ini kalau misalkan dilipat ke kiri, kemudian dilipat lagi ke atas, itu kan jadi satu. Itu yang dinamakan simetri. Kalau ini kan dilipat ke sini, udah langsung jadi satu kan. Jadi untuk real satu kali lipatan. Kalau untuk imajiner, itu bakalan ada 2 kali lipatan. Tapi intinya simetri. Maka persamaan tersebut tidak harus dihitung semua. Jadi kalau di FFT itu boleh dihitung sebagian saja. FFT itu menghitungnya itu cuman rumusnya itu seperti ini. Eh, let's- punya N per 2 min 1, terus di depannya ada N ditambah sama N per 2 lagi. Ini rumusnya untuk yang nyari sebagiannya. Terus kan kita tadi punya gambar ini kan, punya gambar ini. Untuk yang fungsi kosinus. Jadi nilai di sini itu akan sama dengan nilai di sini. Terus nilai yang 2 ini juga akan sama dengan nilai yang 4 ini. Misal kita berbicara untuk cos atau untuk nilai realnya. Sebelah kiri data ini adalah data yang dihitung. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini adalah data yang dicocokkan. Kemudian untuk yang imajiner, ketika nilainya 1, itu maka akan sama dengan 5. Nah, ketika nilainya itu eh, ketika ditambah dengan delta T tertentu, maka angka 4 ini akan sama dengan angka 2. Jadi bagian imajiner nilai selanjutnya itu sama dengan nilai sebelumnya karena dilakukan conjugate. Lanjut.
kita punya ilustrasi sebagai berikut. Ini untuk yang DFT, yang sini untuk yang FFT. Jika menghitung di FFT dan di FT, maka FFT ini menghitungnya tidak semua data itu dihitung gitu ya. Jadi sehingga rugi komputasinya itu jauh lebih sedikit. Di mana data yang dihitung tuh cuman sebagian aja dan sebagiannya lagi itu nanti bisa dikurangi lagi jika menggunakan metode yang efisien. Kalau punyanya yang di FT ini, dia itu ngehitung semua data. Jadi membutuhkan prosesor yang lebih tinggi, jadinya nanti itu lama. Gambar ini tuh untuk satu dimensi, untuk yang dua dimensi itu contohnya seperti ini. Nah, ini untuk yang dua dimensi, yaitu terlihat kalau misalkan dihitung bisa tinggal sebagian aja kan. Dan yang sebagian ini pun juga nggak dihitung semua. Gitu. Lanjut, kita masuk ke perhitungan untuk FFT. Jadi kan sudah membahas mengenai DFT. Sekarang kita masuk ke bagian yang FFT. Untuk FFT itu persamaannya, jadi kita pakai yang tadi aja. Ini. NK. Berbeda. F sama dengan N-1, N sama dengan 0. Terus ininya juga, bentar. Ininya Fn. Terus E-nya min J, tapi dia itu 2pi N besar per K kali N. Nih. Nah, persamaan ini tuh nantinya akan dicocok. Nantinya itu bisa diubah menjadi persamaan yang dihitung dan punya persamaan yang dicocokkan. Yaitu ini tinggal dikopas dulu. Fn E min J 2pi N KN. Tapi yang sininya itu adalah N per 2. Kemudian untuk yang sebelahnya tinggal ditambahkan. Nah, ini N-nya pakai yang N per 2. Terus yang ini N min 1. Fn E min J 2pi per N kalikan sama KN. Nah, untuk yang sebelah sini itu adalah data yang dihitung. Terus yang sebelah sini itu adalah data yang dicocokkan gitu. Dari N per 2 min 1 adalah yang dihitung, sementara yang N min 1 ini adalah yang dicocokkan. Jika hal ini dijadikan satu persamaan yang disederhanakan lagi gitu, maka dapat dibuat menjadi seperti ini. Ini bisa pakai Fn-nya ditambah sama punyanya yang ini. Fn, tapi dia punya lagi ditambah N per 2. Terus baru nanti dikalikan ini. J pika min J kali K. Terus ya nanti dikalikan lagi sama ini. Nah, kan Fn ini langsung ditambahkan sama Fn plus N per 2-nya. Jadi ini
langsung dihitung satu kali proses gitu. Ketika suku E min J pika-nya ini nilainya bisa didekati dengan min satu pangkat K, yaitu jadinya gini kan. Kalau misalkan nilainya dia itu didekati dengan min satu. Ini sama dengan hmm, min satu. Terus di sininya tersisa hanya K. Gini. Jadi untuk nilai K yang ganjil itu akan menghasilkan nilai min satu. Kalau misalkan genap itu menghasilkan nilai tuh. Sehingga untuk memasukkannya pada persamaan sebelumnya itu dibuat seperti ini. Ini saya kasih tanda warna biru. Warna biru. Terus lagi ini jadi 2 plus 1. Terus ini min satunya masih tetap. Terus di sini ganti pengurangan. Terus E-nya pakai min J2PN. Min J min J2P. 2 Pi per N. Besar. Terus di sininya ada N kecil. Terus dikaliin lagi sama min J2Pi. Ini N per 2. Terus di sininya KN. Nah, ini saya kasih warna hijau. Hijau. Jadi kita punya persamaan biru dan persamaan yang hijau ini. Kalau yang biru ini adalah nilai K untuk yang nilai K genap, terus yang hijau ini untuk nilai K ganjil. Intinya kalau misalkan kita sederhanain ya, kalau keduanya ini kita sederhanain, itu bisa dimisalkan jadi kayak gini. Ini F. Tadi kan ada Fn sama ditambah Fn yang N plus 2. N plus, ambil dari sini, N plus 2. Nah, ini kan. Nah, persamaan genapnya itu bakalan jadi lebih mudah lagi gitu. Yang persamaan genap ini kalau misalkan pakai ini itu bakalan jadi lebih mudah lagi. Nah, dia itu udah sampai kayak yang numeriknya. Ini kan N per 2 min 1. Terus ininya kan berarti bisa diubah kan jadi GN. Jadi ini GN, terus kita pakai W tapi ada pangkatnya. Bentar, ini ganti W. W tapi pangkatnya 2 KN.
Nah, di mana nilai untuk K-nya itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N per 2, min 1 pokoknya. Dan untuk yang persamaan ganjil itu kan dimisalkan, ini untuk yang persamaan ganjil itu dimisalkan pakai HN. Ini HN, HN, FN, min, FN plus 2 ini. Terus kita pakai W pangkat N. Nah, kalau misalkan disederhanain lagi, itu bisa menjadi hampir sama kayak ini. Persamaan genap. Ini kan 2K plus 1. Jadi ini N per 2 min 1 tetap. Terus ini jadi HN, W 2KN. Pakai yang hijau tadi. Ini untuk yang ganjil. Yang genap ini, yang ganjil ini. Nah, terus beberapa orang itu ada yang mendefinisikan persamaannya itu dengan algoritma kupu-kupu. Ilustrasinya itu adalah ini. Ini ilustrasinya. Algoritma kupu-kupu itu kan bagian kiri ini adalah untuk yang inputan dan bagian kanan itu adalah outputan. Maka persamaan yang di sini tadi ini itu digambarkan dengan model algoritma kupu-kupu. Kita analisa dengan menambahkan beberapa huruf. Ini kalau misalkan ditambahkan pakai ilustrasi yang ada huruf-hurufnya. Kalau misalkan F-nya adalah 0, kan indeksnya genap kan tadi, maka pakai persamaan yang warnanya biru. Jadi kita tahu bahwa misalkan kita tadi pakai yang F0 ya, itu jadinya F0 sama dengan, itu kan pakainya yang B1 ditambah sama B2-nya. F0 ini. Pakai yang B1 ditambah sama B2. Terus kan B1-nya itu dari A1 ditambah sama A3 kan. A1 ditambah A3 sama A2 ditambah sama A4. Dari sini. Kan B1-nya itu dari A1, A2 sama A2, A4 kan B2-nya. Berarti F0-nya itu adalah B1 tambah B2 gitu. Terus kita tahu A1 itu penjumlahan dari F0 sama F4 dikalikan sama W0 ini kan, terus sama W0. Nih. F1, F0, F4 terus ditarik garis ke sini jadinya W0 ini kan. Kan nanti kalau misalkan disatukan nih, disatukan itu jadinya F0 ini itu jadi nol. Berarti kan awalnya dari punyanya F0 dulu ya. F0 ditambah sama F4. F-nya gede. F4, terus ini punyanya yang W0. Terus ditambah lagi buat yang selanjutnya yang punyanya F2. F2 ini sama F6 kan, F2 sama F6. F2 sama F6. Terus W-nya masih tetap pakai W0 sama, terus lanjut ke yang
F3 ini sama F7 masih tetap pakai punyanya W0. Jadi ini F3 sama F7 W0 kan. Nah, artinya persamaan ini tuh sebenarnya adalah penjabaran dari persamaan yang ini, persamaan genap ini. Terus kita lanjutkan untuk komputasinya, yaitu membuat satu gelombang. Udah, ini penjelasannya udah yang sampai sini aja, sampai persamaan kupu-kupu ini. Lalu membuktikan saja ke komputasinya. Jadi kita akan ke komputasi. Stop share dulu. Kita pindah ke eh, oktavnya. Nah, yang pertama itu untuk membuat satu gelombang dulu. Kita buktikan untuk membuat satu gelombang. Jadi misalkan N-nya ada 20, terus kita tentukanlah delta delta X-nya itu 0,1. Terus habis gitu kita memproses gelombangnya. Ini X-nya sama dengan 0. Terus habis gitu untuk N sama dengan 1 hingga N besar, Fn N-nya sama dengan 5 dikali sama sin 1 dikali sama pi dikali sama X. Terus untuk X-nya sama dengan X ditambah delta X. Situ KN4 kita tampilkan untuk Fn-nya. Terus kita akan bikin plotnya. Itu dari kita kasih nama figur 1. Terus N-nya sama dengan 1 hingga banyaknya N tadi. Terus kita plot N, Fn. Kita kasih nama gelombang 1. Nah, itu akan muncul persamaan seperti ini. Sebentar. Gambar figurnya itu seperti ini. Nih. Ini untuk yang membuat satu gelombang. Kemudian kan N-nya tadi dianggap 20, terus dibuat persamaan dengan sin. Nah, figurnya itu kita dapatkan nilai membuat superposisi. Nanti kita akan coba untuk membuat superposisi 3 gelombang. Itu menggunakan algoritma kupu-kupu tadi itu. Nah, ini kan bentuknya sin kan. Udah benar. Terus kemudian lanjut kita bikin lagi share screen lagi. Nah, ini untuk yang 3 gelombang ya. CNC dulu. Terus S-nya ini. Nah, S itu tadi algoritma kupu-kupu itu kan kita pakai variabel yang namanya variabel S. Kita misalkan 4 lah. Terus N-nya itu 2 pangkat dari S-nya. Terus delta X-nya itu 0,1. Terus kita akan melakukan superposisi 3 gelombang. Di X-nya sama dengan 0, terus for N sama dengan 1 hingga N, U1 N-nya itu berarti kan 5 dikali sama sin 0,1 kali pi kali sama X-nya. Terus yang kita apa saja, U2-nya itu 2 kali sin sama yang ininya pakai 7. Terus U3 ini pakai 4 sama yang ini itu 17 kali pi kali sama X-nya. Terus berarti Fn-nya itu adalah U1N ditambah sama U2N kan. Ditambahin dari yang kesininya.
Terus baru nanti kita hitung untuk X-nya, X tambah delta X N4. Kita tampilkan untuk nilai yang Fn-nya. Nah, baru kita bikinlah, ini sudah plotnya. Membuat plot. Ini tuh rumusnya tadi, itu rumus dari yang sudah kita jabarkan tadi itu ya. Figur 1, N sama dengan 1 hingga N. Terus habis itu kita plot N, Fn-nya. Ada U1, ada U2, ada 3. Ini gelombang 2. Ini X ditambah delta X. Nah, muncul figurnya itu seperti ini. Sebentar. Nah, ini muncul seperti ini figurnya untuk yang superposisi 3 gelombang. Nah, berarti kan bisa kan kita simpulkan yang sudah didapatkan itu tadi, kita simpulkan dulu persamaan-persamaannya itu tadi kita dapatnya itu ini kan untuk yang W-nya. Pertama itu untuk yang H, HN, ini HN sama GN-nya udah dapat. Terus kita punya persamaan ganjil genapnya. Di situ baru kita simpulkan lagi punya ini yang W sama dengan dari yang EJ-nya ini. Ini min J2 I per N besar. Nah, ini. Nih, ini udah terakhir. Terus kalau misalkan nanti samaan pemrograman dengan FFT, itu hasilnya itu bakalan sama kayak yang di nih, komen. Nah, ini kita itu tadi nyimpulin dari untuk yang nilai W-nya. Bukan dari nilai W-nya, barulah nanti kita komputasikan lagi untuk yang pemrograman FFT-nya. Pemrograman dari nilai FFT-nya. Tunggu sebentar. Komputasinya. Nah, kita misalkan tadi kan sudah dapat nilai W-nya kan sama dengan E pangkat min 1, 2, terus ini setengah, pangkat setengah, terus habis gitu dikalikan sama 2 kali Pi kali Pi per N. Terus habis itu M-nya sama dengan 0. Terus kita untuk for K-nya sama dengan 0 hingga N per 2.
dikurangi sama 1. Terus F2K1-nya sama dengan 0. Kemudian untuk F2K-nya sama dengan 0. Kemudian for N lagi sama dengan 0 hingga N per 2. Kurangi sama 1. Nah, GN-nya ini kan tadi kita udah rumuskan, yaitu Fn, N plus 1. Terus habis itu ditambah sama Fn, N plus N per 2. Ditambah sama 1. Terus habis gitu ada Hn-nya juga. Hn ini kan berarti Fn N plus 1 min Fn N ditambah N per 2 ditambah 1. Dikalikan sama W pangkat N-nya. Udah, terus habis gitu pakai F2K1 lagi. Ini kayaknya besar semua aja. Nah, K1-nya sama dengan K1 berarti F2. F2K1 ditambah sama nilai HN-nya dikalikan sama W-nya pangkat 2 dikali K kali sama N-nya. Terus baru nanti F2K-nya sama dengan F2K ditambah sama GN-nya dikali sama W pangkat 2 dikali K kali N. Ini N4. Terus baru kita M sama dengan M sama dengan M plus 1. Terus habis gitu Fm-nya sama dengan nilai absolut dari F2K. Baru M sama dengan M plus 1. Terus untuk Fm-nya ini, yang ini adalah nilai absolut dari F2K1. Segitu kita baru N4 lagi. Terus figur 2 K sama dengan 1 hingga N. Terus kita plot untuk K, F-nya. Ini kita namakan gelombang 3. Nah, ini sudah muncul. Nih, untuk persamaan FFT-nya. Jadi sudah bisa dibuktikan ini simetri. Untuk dilipat itu nanti bisa jadi simetri. Ini adalah FFT-nya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.